وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما Kemudian yang kedua perintah Allah dalam ayat ini adalah wanhar. Wanhar artinya ya berkorbanlah, sembelihlah korban. Nah, berdasarkan ayat ini hadirin yang sangat bahagia, berdasarkan ayat ini maka sebahagian ulama kita ya khususnya dari mazhab al-zahiriyah mengatakan bahwa berkorban menyembelih binatang di hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya yaitu ya hari Tasyrik itu hukumnya wajib. Mereka berdasarkan pada ayat ini, inna atainakal kautsar fasalli li rabbika. Kenapa? Karena kata fasalli pertama, perhatikan fasalli itu dalam bahasa Arab namanya fi'il amar. Kata perintah, dan kaedah yang disebutkan oleh ulama usul fikih mengatakan bahwa al aslu fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran, ada perintah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukum asalnya itu hukumnya wajib. Nanti dia turun derajat wajib ke sunnat atau mungkin menjadi mubah. Ya kalau ada dalil yang menurunkan derajatnya itu dari wajib menjadi sunat atau dari sunat menjadi mubah. Tapi hukum asal perintah itu kata para ulama kita adalah wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Allah memerintahkan aqimus salah, tegakkan salat. Salat itu hukumnya wajib. Wa atuz zakat, ya tunaikan zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan hendaknya dia berpuasa. Maka puasa itu hukumnya wajib karena dia datang dalam konteks perintah. Jadi salat hukumnya wajib. Fasalli li rabbika. Salat harus kita kerjakan karena ia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika. Yang kedua wanhar. Kata wanhar juga ini adalah fi'il amar. Kata perintah yang juga berlaku pada kaedah tadi. Maka mazhab Zahiriyah dan sebahagian ulama seperti Imam Al-Auza'i ya, mengatakan bahwa menyembelih korban di hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya itu hukumnya wajib karena Allah yang perintahkan di dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Dan kalau kita lihat 2 perintah yang ada dalam ayat ini, salatlah, kemudian berkorbanlah. Lalu kemudian dia disebutkan diantaranya dengan huruf waw yang dalam bahasa Arab namanya wawul ataf. Ya. Waw ini fungsinya adalah mengumpulkan 2 atau 3 masalah yang hukumnya sama. Jadi kalau kita mengatakan salat itu hukumnya wajib, maka berarti kita harus juga mengatakan bahwa ya berkorban itu juga hukumnya wajib. Ini menurut ya mazhab Zahiriyah dan sebahagian ulama kita, termasuk sebahagian dari ya mazhab ya Hanabilah mengatakan demikian. Dalil yang kedua yang dipakai oleh mereka mengatakan wajib bahwa Rasulullah SAW mengatakan ya, man kana lahu sa'atan thumma la yudahhi fala yaqrabanna musallana atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan
siapa yang memiliki kesanggupan untuk berkorban, dia sanggup untuk berkorban, lalu dia tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat salat kami. Ini ya, hadis ini ya, dengan tegas sekali mencela orang yang memiliki kesanggupan dan tidak berkorban. Dianggap tidak usah pergi salat. Maksudnya salat Idul Adha. Coba bayangkan ini. Ya, sehingga dari hadis ini ditambah dengan ayat tadi, maka sebahagian ulama ya kita, khususnya ya mazhab Zahiriyah dan kemudian sebahagian dari mazhab Hanabila ya berkesimpulan bahwa berkorban itu hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, hadirin yang saya bahagia, adalah pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama dari mazhab ya, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dan sebahagian dari mazhab Hanabila ya, mengatakan bahwa berkorban tidak wajib, akan tetapi masuk pada derajat sunnat muakkadah ya. Sunnat yang sangat-sangat dipentingkan dan sangat ditekankan. Jadi kalau dirunut ya, dirunut itu ya dia ya, wajib, lalu kemudian di bawahnya wajib, namanya sunnat muakkadah. Jadi sunnat muakkadah ini hampir wajib ya. Sudah dekat dengan wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Sunnat ya, yang sangat ditekankan berdasarkan dalil juga yang disebutkan tadi itu, juga ya dalil yang dipakai oleh para ulama kita yang mengatakan dia tidak sampai derajat wajib, tapi dia cuman ya, sunnat muakkadah. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum ya, hilala Zulhijjah, man ra'a ya, minkum hilala Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudahhi ya, falyumsik sya'rahu wa azfarahu. Siapa yang menyaksikan di antara kalian munculnya hilal Zulhijjah ya, wa arada ahadukum ayyudahhi, dan seorang di antara kalian dia mau berkorban, maka hendaknya jangan potong kuku dan jangan ya potong ya rambut. Ini hadis Nabi SAW. Dan kata Nabi SAW, wa arada ahadukum ayyudahi. Kata arada itu artinya berkehendak atau mau, ingin. Jadi siapa yang ingin ya berkorban, ini memberikan isyarat bahwasanya berkorban itu tidak wajib hukumnya. Lalu kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang pertama tadi ya, siapa yang punya kesanggupan summa lam yudahi fala yaqrabanna musallana, siapa yang sanggup dan tidak berkorban maka jangan dekati ya, tempat salat kami. Maka perpaduan antara hadis ini dan hadis yang tadi, maka mereka jumhur ulama kita, kebanyakan ulama kita ya mengambil kesimpulan bahwa berkorban itu hukumnya sunnat muakkadah. Nah hadirin yang sangat bahagia, ini dari sisi hukum. Tapi sebaiknya bagi kita kaum muslimin, umat Rasulullah SAW, ya kita tidak perlu terlalu banyak melihat ya persoalan hukumnya. Karena ini adalah tetap menjadi polemik di antara ulama kita dari dulu sampai sekarang. Tapi mari kita melihat dalam konteks bahwa ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah amalan Rasulullah SAW yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Apalagi hadirin yang sangat bahagia, kita berada di dalam suasana Zulhijjah, dan 10 awal Zulhijjah ini adalah hari-hari yang paling afdal dan paling utama sepanjang hari dalam satu tahun. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas dan juga diriwayatkan pula oleh Abdullah ibnu Umar. Kata Rasulullah, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari, kata Rasulullah,
yang paling utama amal saleh dikerjakan di dalamnya lebih daripada 10 awal dari bulan Zulhijjah. Jadi 10 awal bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang paling utama dan paling afdal sepanjang tahun. Mungkin ada yang bertanya, mana lebih afdal 10 awal bulan Zulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan? 10 akhir Ramadan juga kan jelas sekali dalilnya. Nabi SAW kalau sudah 10 akhir Ramadan, kata Aisyah, idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya lailahu wa aikadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Kalau sudah 10 akhir Ramadan, Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya. Tidak tidur lagi Nabi SAW di akhir Ramadan. Lalu kemudian beliau membangunkan juga keluarganya untuk beribadah, salat. Kemudian beliau tidak lagi dekat dengan istrinya. Kenapa? Karena konsentrasi beribadah, memanfaatkan 10 akhir Ramadan yang merupakan malam yang paling mulia sepanjang tahun. Nah sekarang pertanyaan, yang mana lebih afdal, 10 akhir Ramadan atau 10 awal bulan Zulhijjah? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah melakukan penelitian hadis yang masing-masing menjelaskan tentang keutamaan 10 akhir Ramadan dan keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah, maka beliau mengkompromikan dan mengatakan bahwa ditinjau dari segi malamnya, maka malam yang paling mulia, paling utama, paling afdal sepanjang tahun adalah 10 akhir Ramadan. Itu dari sisi malamnya. Sedangkan ditinjau dari sisi siangnya, maka siang yang paling afdal sepanjang tahun adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Nah ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai kompromi dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan 10 akhir Ramadan dan keutamaan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, ini Allah Subhanahu wa taala siapkan kita musim panen beribadah untuk meraih keuntungan dan pahala yang besar. Bulan Ramadan telah kita lewati dan mungkin belum kita bisa maksimal seperti Nabi SAW tidak tidur 10 akhir malam untuk beribadah. Dengan alasan barangkali kan malam itu waktu istirahat. Nah sekarang di depan kita Allah siapkan 10 awal bulan Zulhijjah, siang, bukan waktu istirahat. Mari kita manfaatkan, hadirin yang sangat bahagia. Sekarang sudah tanggal 13 Zulqa'dah. Berarti kurang lebih 2 pekan lagi kita akan memasuki Zulhijjah. Dan 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itulah hari-hari yang paling mulia dan paling afdal. Yang kata Rasulullah SAW tadi, amalan yang dikerjakan di dalam hari-hari itu adalah amalan yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sahabat yang bertanya kepada Nabi ketika beliau mendengarkan Nabi menyampaikan hadis ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Bahkan berjihad di jalan Allah dikalahkan oleh amalan yang dikerjakan dalam 10 awal bulan Zulhijjah? Kata Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad dikalahkan. Jihad saja hadirin sekalian, kita tahu bahwa puncak amalan dalam Islam, zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah. Puncak amalan dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Itulah amalan paling tinggi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha 'adda li'ibadihi lil mujahidin fil jannah. Innallaha 'adda lil mujahidin fil jannah 100 darajah, ma baina darajatin ila darajah kama baina samai wal ard. Allah menyiapkan balasan orang yang berjihad di jalan Allah, diberikan istana dan mahligai di dalam surga yang terdiri dari 100 tingkat. Pernah bapak-bapak lihat bangunan 100 tingkat? Yang WTC dulu itu yang ditabrak oleh pesawat di Amerika itu berapa tingkat itu? 100 tingkat. Itu istana yang Allah berikan dan siapkan kepada orang yang berjuang di jalan Allah.
Begitu tingginya nilai jihad fisabilillah. Ma baina darajatin ila darajah, jarak antara satu derajat antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya, kama baina samai wal ardh, sama dengan tingginya langit dan bumi. Luar biasa itu. Karena keutamaan orang yang berjuang di jalan Allah. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang kita kerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah? Kata Rasulullah SAW, walal jihad fisabilillah. Jihad, bahkan jihad dikalahkan. Ini luar biasa diri yang sangat bahagia. Kenapa? Keutamaan waktu, keutamaan hari yang mendongkrak dan mengangkat derajat amalan menjadi amalan yang paling utama. Nah, oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, mari kita bertekad dari sejak sekarang. Insya Allah masuk bulan Zulhijjah nanti kita akan memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita tingkatkan? Pokoknya semua ibadah, semua amal saleh lakukan insya Allah secara maksimal. Mulai dari berpuasa, kemudian salat sunat, ibadah-ibadah sunat, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bersedekah, kemudian berdoa, berzikir, pokoknya semua amal saleh tingkatkan pada hari itu. Karena amalan yang kita kerjakan pada hari itu lebih tinggi derajatnya dan lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Termasuk diantaranya hadirin yang sangat bahagia, yang lebih spesifik lagi adalah menyembelih korban. Menyembelih korban juga adalah amalan yang paling utama. Bahkan secara khusus Nabi SAW menyebutkan itu. Ma'amila adamiyun amalan ahabbu ila Allah fi hadzal yaum min iraqatid dam, kata Rasulullah. Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari raya Idul Adha selain daripada menyembelih hewan korban. Itulah ibadah, itulah amalan yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah dari semua amalan yang ada dalam Islam pada hari itu, pada hari raya Idul Kurban. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan keutamaannya. Fa innaha ya'ti yaumal qiyamah, karena nanti datang di hari kiamat, hewan yang kita korbankan itu semuanya dihitung menjadi pahala. Kukunya saja itu dihitung menjadi pahala oleh Allah SWT. Dan semua bulu-bulunya, semua bulu-bulu hewan yang kita korbankan itu dihitung menjadi pahala. Jadi coba kalau kita sembelih 1 ekor kambing, ada enggak di antara kita yang bisa menghitung berapa jumlah bulunya? Saya kira tidak ada di antara kita yang bisa menghitung berapa jumlah bulu kambing yang kita sembelih itu, yang kita korbankan. Itulah jumlah bulunya, semua itu akan dihitung jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, ini yang saya katakan, jangan kita selalu melihat berkorban itu dalam tinjauan hukumnya. Karena mungkin kita mengatakan akan cuma sunat muakkadah saja. Tapi mari kita loba melihat bahwa ini adalah amalan yang sangat utama yang dilaksanakan pada hari tersebut. Masa kita tidak mau melaksanakan amalan yang paling utama, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad fisabilillah. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, masih ada waktu bagi kita yang mungkin penghasilan pas-pasan, masih ada waktu untuk kemudian kita menabung atau mengumpulkan apa yang Allah rezekikan kepada kita untuk kita bisa korbankan di hari raya Idul Adha. Karena biasa orang hadirin yang sangat bahagia kurang perhatian. Sebenarnya dia mampu berkorban tapi kurang perhatian, sehingga kemudian tidak pernah berkorban. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kita kehilangan momen emas yang kita hilangkan. Makanya hadirin yang sangat bahagia yang tahu tentang masalah ini, keutamaan masalah berkorban, itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah ketinggalan dalam berkorban. Sekarang kalau 1 ekor sapi bisa patungan 7 orang.
Ya, mungkin di sini ada panitia berkorban, satu bagian itu berapa juta? 1,8 ya. Ada 1,8, saya lihat di beberapa masjid juga ada yang sampai 2 juta. Ya. Oke lah kita mengatakan 2 juta. 2 juta itu hadirin yang sangat bahagia, itu insya Allah tidak akan mengurangi rezeki kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, iya, pernah mendengarkan berita di televisi. Luar biasa. Kita gilang-gilang kepala mendengarkan berita itu, hadirin yang sangat bahagia. Ada seorang ibu pemulung di Lombok, di Mataram. Seorang ibu tua, sudah tua renta, pekerjaannya memulung, mengait sampah, lalu kemudian dipilih mana yang bisa dijual. Dan dari jualan ya bekas-bekas sampah yang ya beliau jual itu, dia tabung, dia kumpul untuk dipakai berkorban. Dan itu sudah tahunan dia melakukan itu. Setiap tahun dia ikut di masjid yang tempat beliau dekat dengan rumahnya itu, dia ikut berkorban di situ. Setiap tahun. Dan tahun kemarin atau sebelum kemarin 2 tahun yang lalu, beliau berkorban 1 ekor sapi sendirian. Bayangkan hadirin yang sangat bahagia, seorang pemulung bisa berkorban 1 ekor sapi sendirian, subhanallah. Nah kita ini ya, ada kendaraan kita, ada mobil kita di rumah, ya, ada gaji kita yang tetap dan seterusnya, ada penghasilan kita, ada bisnis kita, kok kenapa tidak bisa berkorban? Alasan apa yang membuat kita tidak bisa berkorban? Tidak ada alasan lain kecuali karena iman kita yang lemah. Ya. Iman kita yang lemah. Kalau seandainya iman kita kuat, hadirin yang sangat berbahagia, tidak mungkin ya kita akan tinggalkan melakukan ya berkorban, karena ini adalah amalan yang paling utama. Kata Rasulullah SAW, ma'amila adamiyun amalan ahabbu ilallahi fi hadzal yaum min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan seorang manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya korban selain daripada menyembelih hewan korban. Nah ini hadirin yang sangat bahagia, mudah-mudahan kita termotivasi ya untuk bisa menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang ya sangat mulia ini di hari yang juga sangat mulia. Amalan yang mulia ketemu dengan ya hari yang mulia, ya, waktu yang mulia, ya, berarti kemuliaan di atas kemuliaan luar biasa. Makanya jadi yang sangat bahagia kalau kita paham tentang persoalan ini, maka tentu kita akan termotivasi ya untuk kemudian menyisihkan sebahagian rezeki yang Allah rezekikan kepada kita untuk bisa ya kita berkorban, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Nah, sekarang persoalannya hadirin yang sangat bahagia ya, apa kriteria ya binatang yang kita korbankan? Berdasarkan ya dalil ya, dari hadis Nabi SAW, maka ya ada 3 jenis binatang yang boleh dikorbankan. Yang pertama kambing, ya kambing dan seluruh jenis kambing termasuk domba di dalamnya. Ya. Kalau kambing itu makan jenisnya macam-macam, ya. Termasuk domba itu masuk dalam kategori kambing. Kemudian yang kedua adalah ya sapi, ya. Sapi dan termasuk diantaranya yang satu ya, spesies dengan sapi, misalnya kerbau. Kita berada di satu daerah, misalnya ya sapi susah kita dapatkan, yang banyak adalah kerbau, maka itu dibolehkan mimbabil qiyas, ya, karena masih dianggap ya, masih satu spesies. Tapi kalau sudah tidak satu spesies maka itu tidak boleh. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana kalau kuda kita korbankan? Karena di masyarakat kami ya kuda lebih familiar dimakan daripada ya sapi. Maka ya jawabannya tidak boleh. Ya karena tidak satu spesies dengan sapi. Yang boleh adalah sapi ya atau ya kerbau. Itu pun kerbau oleh sebagian ulama mengatakan ya kalau kita tidak temukan sapi. Kalau sudah tidak ditemukan sapi ya maka tidak apa-apa kerbau. Itu kata para ulama kita. Kemudian yang ketiga adalah ya onta. Nah kita di sini kan tidak ada onta, ya.
Nah, sehingga yang lumrah ya kita korbankan adalah kambing ya, dan sapi. Kalau kambing itu untuk 1 orang, dan kalau sapi itu untuk 7 orang. Boleh 7 orang. Ya, mungkin ada yang mengatakan, bagaimana kalau kami cuma 6 orang satu kelompok, Ustaz? Tidak apa-apa, mungkin ada 1 orang yang mengambil 2 bahagian. Boleh. Ya, boleh. Bahkan kalau ada yang mengatakan saya sendirian, itu jadi lebih afdal lagi, lebih utama lagi. Kalau kemudian dia mengatakan saya sendirian 1 ekor sapi, itu lebih utama lagi. Ya, karena apa? Ya, al-ajr ala qadril masyaqqah. Ya, pahala sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ya, tentu ya 2 juta tadi dengan 1.400.000 ya tentu ya lebih sulit, ya lebih banyak 1.400.000 1 ekor sapi, ya maka pahalanya tentu lebih besar. Kemudian ya ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak boleh disembelih ya hewan yang ya, aura al-bayin, ya bayin al-bayin, ya, aura bayin aura, ya. Artinya binatang yang buta sebelah dan jelas sekali buta sebelah, ya. Artinya tidak normal matanya, ya. Buta sebelah. Yang kedua, ya, yang ya sakit, binatang yang sakit dan ya bisa mengurangi nilai binatang itu juga tidak boleh, ya, sakit. Jadi sakitnya yang mengurangi nilai ya binatang itu, maka itu tidak boleh. Yang ketiga, ya kalau dia ya pincang, yang jelas ya pincangnya, jalannya tidak normal. Kemudian yang keempat, ya kurus, sangat kurus, ya. Jadi kalau binatang sangat kurus juga tidak boleh. Jadi intinya bahwa kita diperintahkan untuk menyembelih hewan yang ya maksimal, ya normal dan maksimal. Ya. Itu yang kenapa? Karena kita ini berkorban ya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibrahim diuji untuk berkorban dengan anaknya dan dia lakukan. Lalu setelah itu diganti dengan ya seekor kibas. Kita ini tidak disuruh untuk menyembelih anak kita. Kita disuruh hanya menyembelih seekor kambing ya atau ya sapi yang ya bisa ya patungan 7 orang. Makanya hadirin yang sangat bahagia, karena ini untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bahwa kita berkorban karena Allah, maka hendaknya ya kita berkorban yang terbaik, ya. Mestinya kita berkorban yang terbaik. Jangan ya ketika urusan ya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala kita cari yang paling buruk, yang paling jelek, ya. Tapi masalah urusan dunia kita cari yang paling baik. Nah, ini namanya tidak fair cara kita beragama. Ya. Olehnya itu hadirin yang sangat bahagia, ya, walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluha at-taqwa minkum. Hewan yang kita korbankan itu tidak sampai kepada Allah, darahnya tidak sampai, dagingnya tidak sampai kepada Allah, ya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ya, karena pada dasarnya kembali kita menyembelih korban itu pada dasarnya kita lagi yang makan, ya. Kita lagi yang makan. Oleh karena itu para ulama kita menyebutkan daging korban itu sebaiknya dibagi 3. 1/3 untuk kita makan, 1/3 untuk kita berikan kepada fakir miskin, dan 1/3 kita hadiahkan kepada kerabat atau tetangga. Itu penjelasan para ulama kita terkait dengan ya masalah ya hewan korban yang kita korbankan. Kemana kita ya arahkan? Maka ya mereka mengatakan ya 1/3 untuk dimakan oleh yang berkorban, 1/3 yang dihadiahkan kepada tetangga atau kerabat, dan 1/3 untuk diberikan kepada fakir miskin. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau ya dia serahkan semuanya kepada fakir miskin atau dia hadiahkan kepada tetangga dan kerabat? Itu boleh, dan itu tentu lebih baik, ya. Boleh. Atau mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau dia makan sendiri? Ya.
Diambil saja, pokoknya dia sembelih, kemudian ya dia bawa ke rumahnya, dia tidak mau hadiahkan, dia tidak mau berikan pada orang fakir miskin. Dia mau makan sendiri dengan keluarganya. Apa boleh itu? Ya, ulama kita mengatakan boleh. Cuma keterlaluan. Ya. Apa gunanya kita berkorban? Ya kalau untuk kita saja. Lebih baik beli daging ya saja, ya, supaya tidak berlebihan, tidak muat kita punya kulkas. Ya. Makanya hadirin yang sangat bahagia. Ya karena ini adalah hari kegembiraan kaum muslimin, hari raya Idul Adha. Sebaiknya ya semua kaum muslimin bisa bergembira merayakan Idul Adha, dan salah satu diantaranya adalah fakir miskin juga ikut merayakan dan bergembira di hari itu karena mereka diberikan ya hadiah ya dalam bentuk ya sedekah ya daging korban. Nah makanya hadirin yang sangat bahagia, sebaiknya ya kita ya bagi tiga ya, sehingga ada yang ya kita manfaatkan untuk ya keluarga, ada untuk kerabat dan ya tetangga, dan juga ya ada untuk fakir miskin. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, masih terkait dengan masalah ya berkorban ini ya, yang sering menjadi pertanyaan juga ya, bagaimana dengan penjagalnya yang menyembelih dan menguluti dan kemudian memotong-motong ya. Apakah ya, dia diberikan upah dari daging tersebut atau tidak? Maka para ulama kita mengatakan bahwa tidak boleh penjagal ya, diberikan upah dari ya pekerjaannya itu dari daging ya korban tersebut. Ya. Kita harus ya berikan upah dalam bentuk ya, misalnya kita ya upah ya, kita kasih uang berapa, kita sepakati, kamu potong sembelihkan ya hewan saya, kemudian kulit dan kemudian potong-potong ya, tapi kemudian saya gaji sekian ya. Jangan dari ya, hewan korban sebagai imbalan pekerjaannya menjagal ya hewan korban tersebut. Tapi kalau kita kasih sebagai hadiah, bukan imbalannya, sebagai hadiah, apalagi kalau dia orang miskin, kita kasih, maka dia berhak mendapatkan ya, karena dia orang miskin misalnya, atau kemudian juga ya kita berikan sebagai hadiah, tidak apa-apa. Tapi kalau dianggap sebagai daging itu sebagai ya imbalan dari pekerjaannya, itu yang tidak dibolehkan oleh ya para ulama kita. Nah ini yang terkait dengan ya masalah ya berkorban yang sering ya muncul di ya masyarakat kita ya, pertanyaan-pertanyaan, termasuk juga pertanyaannya ada yang mengatakan ya bagaimana ya, ada sebagian orang yang meyakini bahwa orang yang berkorban itu tidak boleh memakan daging korbannya ya, itu ya tidak benar, karena Nabi SAW justru memerintahkan, Nabi SAW memerintahkan untuk makan daging korban, kecuali yang disebutkan oleh para ulama kita, kalau kita berkorban dengan nazar ya, kita bernazar untuk berkorban dan itu sudah menjadi wajib hukumnya karena kita bernazar, itu yang kemudian kita ya tidak makan, itu menurut para ulama. Tapi kalau kita berkorban sebagai bentuk daripada ya mengikuti sunnah Nabi SAW tadi, maka itu boleh dimakan, bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memakan ya daging yang kita korbankan. Kemudian pertanyaannya berikutnya, apakah boleh disimpan? Ya jawabannya boleh. Ya. Jadi misalnya ya untuk bagian kita yang sepertiga tadi, ya mungkin tidak bisa kita habiskan dalam 1 hari atau dalam 2 hari, ya maka itu ya boleh disimpan. Karena ada sebagian ya i'tikad ya, dari kaum muslim mengatakan tidak boleh lebih daripada 3 hari. Bagaimana 3 hari dihabiskan? Mungkin kita sudah ya, apalagi yang berpenyakit hipertensi ya bisa drop setelah itu 3 hari 3 malam makan daging ya. Maka oleh karena itu ya boleh ya, ini fatwa para ulama kita, boleh kita simpan ya, boleh kita simpan. Nah ini hadirin yang sangat bahagia terkait dengan ya persoalan yang insya Allah ya sebentar lagi akan kita hadapi, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa berkorban ya sebagai ya implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan kita berkorban tidak mengurangi rezeki kita,
Kita tidak akan menjadi miskin hanya karena kita berkorban. Justru insya Allah Allah akan gantikan lagi rezeki yang kita korbankan dengan rezeki yang lebih banyak insya Allah. Kita sudah dapat pahalanya dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih banyak insya Allah. Makanya tidak perlu khawatir hadirin yang sangat bahagia kita berkorban. Iya. Ada pernah saya ceramah tentang masalah berkorban juga begini dan menjelaskan tentang keutamaan berkorban di salah satu masjid. Setelah selesai kemudian ada tanya jawab, selesai tanya jawab, lalu kemudian jamaah sudah mulai pulang satu demi satu. Ada bapak-bapak yang dari tadi sangat serius mendengarkan pembahasan tersebut sambil sandar di tiang masjid. Setelah banyak orang pulang mungkin malu-malu, lalu kemudian dia datang menemui saya di depan dan duduk di depan saya dan bertanya, "Ustaz, bagaimana hukumnya saya ini?" Saya bilang, "Ada apa Pak?" Dia bilang, "Ini masalah berkorban tadi." Luar biasa penjelasan keutamaan tentang orang yang berkorban. Dan saya ini kalau menurut tetangga saya sanggup berkorban, saya orang yang berkecukupan. Kenapa? Kata beliau, rumah saya 2 tingkat dan saya punya mobil di rumah. Karena saya seorang pegawai negeri dan istri saya juga pegawai negeri. Cuma saya sepakat dengan istri untuk kredit di bank membangun rumah dan sekaligus sebahagiannya belikan mobil. Sehingga gaji kami berdua itu yang tersisa itu hanya untuk kebutuhan satu bulan saja. Jadi kalau saya berkorban Ustaz, mungkin berapa hari saya tidak bisa berangkat ke kantor pakai mobil. Saya bilang kan bisa Pak. Pembeli bensinnya itu yang dipakai untuk berkorban, mungkin Bapak naik ojek lah ke kantor atau naik PT-PT ke kantor. Walaupun sebenarnya ini bukan wajib dalam persis sebagian ulama atau jumhur ulama, tapi saya katakan ini adalah momentum yang luar biasa, momentum emas ini, peluang emas bagi kita. Bapak misalnya belum tentu hidup tahun yang akan datang, belum tentu hidup. Nah ini peluang yang ada di depan kita. Maka mari kita mudah-mudahan dengan keikhlasan kita insya Allah Allah akan berikan pahala yang besar dan itu menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah ini hadirin yang sabar, karena memang persoalannya memang orang sekarang dengan kondisi kehidupan dan kebiasaan orang pokoknya memaksakan diri dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi dalam masalah agama sangat pelit. Nah oleh karena itu hadirin yang sabar, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah dalam masalah agama. Mari kita jor-joran karena apa? Itu untuk kepentingan kita semua. Kita dalam agama bersedekah, berinfak, apa saja yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita laksanakan sesuai dengan kesanggupan kita secara maksimal. Karena itulah wujud dan bukti bahwa kita ini jujur beragama. Nah karena hadirin yang sangat bahagia, mudah-mudahan Allah memberikan rezekinya kepada kita semua di hari Idul Adha, sehingga kemudian kita bisa berkorban di hari itu. Dan salah satu di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang ingin berkorban, kata Rasulullah SAW tadi, siapa yang melihat bulan Zulhijjah, artinya kalau sudah masuk bulan, misalnya besok adalah tanggal 1 Zulhijjah, sudah ada hilal diputuskan oleh pemerintah, misalnya tadi maghrib sudah muncul hilal Zulhijjah, maka mulai malam ini, malam tanggal 1 sampai kita menyembelih korban kita, hewan korban kita itu tidak boleh menggunting kuku dan tidak boleh mencukur rambut. Jadi kalau ada yang berniat untuk berkorban, nah sekarang masih ada waktu, silakan gunting kuku, silakan cukur rambut. Nanti setelah masuk Zulhijjah selama kurang lebih 10 atau 9 hari kita tidak boleh mencukur rambut dan tidak boleh menggunting kuku sebagai sunnah Nabi SAW untuk kita mengikuti orang-orang yang sedang melaksanakan haji, melaksanakan ihram. Mereka tidak boleh menggunting rambut dan mencukur rambut dan menggunting kuku.
Nah ini juga diantara yang ya perlu diperhatikan hadirin yang berbahagia terkait dengan masalah berkorban ya, karena ya, waktu Isya sudah masuk ya, kita cukupkan ya pembahasan dan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.